Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi penduduk kota Mekah di masa silam, Taif ini adalah kota terbesar kedua. Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pada waktu Nabi SAW mendapatkan Al-Quran, sebagian orang Mekah, sebagian orang musyrikin mereka mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada dua tokoh besar dari dua kota besar. Ini Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada tokoh yang berada di dua kota besar. Kota besar yang pertama adalah Mekah dan kota besar yang kedua adalah Taif. Yang dimaksud tokoh di dua kota besar ini, untuk kota Mekah, tokohnya bernama Al-Walid bin Mughirah. Dan itu bapaknya Khalid bin Walid. Ini orang yang tertinggi, punya posisi yang paling tinggi di kota Mekah. Punya status sosial yang paling tinggi di kota Mekah. Namanya siapa? Al-Walid bin Mughirah. Sementara pemimpin kota Taif ketika itu adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, orang musyrikin nyinyir kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang dapat Al-Quran, yang jadi Nabi kok anak yatim? Yang bapaknya sudah meninggal dunia, yang ibunya sudah meninggal dunia, yang keluarganya bukan keluarga orang kaya. Karena Abu Thalib yang merawat Rasulullah SAW itu bukan keluarga dari keluarga kaya, bahkan keluarga miskin. Kenapa yang menjadi nabi bukan Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, tapi kenapa yang jadi nabi kok Muhammad bin Abdullah? Jadi mereka nyinyir seperti itu. Dan Allah ceritakan kalimat nyinyir mereka itu dalam Al-Quran di surat Zukhruf. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang menjadi pemuka dua kota besar, yaitu Mekah dan Taif. Dan yang menghuni kota Taif adalah Bani Tsaqif dan Bani Hawazun. Dan dua bani ini mereka berkumpul dan punya benteng yang sangat kuat. Karena itu pada saat penyerangan Taif, benteng itu berada di perbukitan, posisi yang tinggi, sedangkan masyarakat Mekah dari bawah. Maka arah panah bisa menjangkau lebih jauh. Sehingga kaum muslimin kesulitan untuk bisa menaklukkan benteng Taif. Karena itu Salman Al-Farisi dengan pengalamannya karena beliau dari Persia mengusulkan untuk membuat manjanik. Apa manjanik? Ketapel besar ya. Ketapel besar untuk melontarkan batu dalam rangka merobohkan benteng itu. Dan mereka juga membuat ini teknologi perang ketika itu yang pertama dibuat oleh kaum muslimin namanya dababah. Dababah itu kalau bahasa kita tank. Tapi dulu bentuknya itu adalah payung. Jadi perisai-perisai yang ditata di atas gitu. Kemudian pasukannya di bawahnya. Lalu mereka berjalan di bawah perisai itu. Saat mereka berjalan di bawah perisai, tujuannya untuk bisa menembus pintu benteng. Karena panahnya itu dari atas, dihujani dari atas. Ada banyak sekali kaum muslimin yang terkena panah. Disebabkan karena serangan itu berasal dari atas. Maka dengan bantuan-bantuan dan alat-alat seperti ini, alhamdulillah kaum muslimin berhasil mengalahkan kota Taif. Dan berhasil menaklukkan kota Taif. Nah, ketika Taif ditaklukkan, dan Taif ditaklukkan itu pasca menaklukkan Mekah di bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Ketika Taif sudah ditaklukkan, maka daerah sekitarnya akhirnya tunduk. Karena ketika dua kota besar sudah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka yang lain tinggal yang kecil-kecil. Ini salah satu cuplikan sejarah yang ada di kota Taif. Baik, dan kita saat ini berada di kota itu, namun posisi bentengnya ada di mana? Wallahu a'lam. Dulu yang didakwai Nabi SAW itu kampungnya ada di mana? Wallahu a'lam. Yang jelas di tempat ini dulu Rasulullah SAW berdakwah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau disampaikan? Pak Zainal? Silakan. Berdakwah tapi ada penolakan ya.
Waktu beliau berdakwah, beliau mendapatkan penolakan dan beliau jalan kaki, dari Mekah menuju Taif itu jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena Rasulullah SAW kalau kesini naik kendaraan, dikiranya beliau sudah keluar Mekah, dikiranya safar. Maka beliau tidak ingin masyarakat Mekah tahu kalau beliau keluar Taif, sehingga beliau hanya jalan kaki dan beliau hanya berdua dengan siapa? Dengan siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan beliau mendapatkan penolakan dari masyarakat Taif. Nah, tapi sekarang alhamdulillah masuk bagian dari negeri Islam, sehingga kita ke sini ini jadikan tempat berlibur ya. Disediakan oleh salah satu syarikah yang namanya Syarikah Al-Hada. Jadi satu paket tadi ya, naik teleferik, kemudian sampai di sini, terus nanti balik lagi ke sana, lalu kita turun. Baik, mau pulang sekarang atau besok? Ya sekarang. Sekarang. Cukup? Ya Allah cukup. Baik. Ustaz mau nanya Ustaz, pada saat itu Mekah dan Taif itu berarti mereka itu seperti negara masing-masing Ustaz ya? Punya wilayah kawasan masing-masing, punya pemimpin masing-masing atau bagaimana Ustaz? Jadi masyarakat jahiliyah itu kan nggak punya negara, adanya kabilah dan suku. Sehingga Mekah ada banyak kabilah dan suku, padahal mereka hidup dalam satu tempat. Ada Bani Hashim, ada Bani Adi, ada Bani Tamim, ada baninya Utsman itu apa? Umayyah, dan ada bani-bani yang lain. Ada Bani Adi, ini baninya Umar bin Khattab, termasuk baninya Abu Jahal. Apa baninya Abu Jahal? Baninya Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Bani Makhzum ini termasuk bani yang kuat di Mekah, dan dulu saingan dengan Bani Hashim. Sehingga salah satu di antara faktor yang menyebabkan kenapa Bani Makhzum, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah tidak mau masuk Islam, salah satunya adalah karena iri dengan Bani Hashim. Kalau kemudian hak terhadap air Zam-Zam dikuasai oleh Bani Hashim, hukukur rifadah dikuasai oleh Bani Hashim, lalu di tengah Bani Hashim ada Nabi di tengah Bani Hashim, lalu Bani Makhzum dapat apa? Akhirnya banyak di kalangan pemuka Bani Makhzum yang mereka tidak mau masuk Islam. Tapi salah satu istri Nabi SAW dari Bani Makhzum. Siapa? Zainab bintu Jahsh Al-Makhzumiyah. Sehingga Bani Makhzum ini termasuk salah satu di antara bani yang mulia, bani yang terhormat di masyarakat Arab. Nah, Taif juga punya bani yang hebat, namanya Bani Thaqif dan Hawazun. Dan Thaqif ini termasuk bani yang besar yang tinggal di kota Taif. Sehingga antara Mekah dengan Taif apakah ada hubungan? Wallahu alam, saya tidak tahu. Yang jelas mereka wilayah yang berbeda dan kekuasaannya berbeda. Dan dulu kekuasaannya kecil-kecil berbeda. Mereka tidak punya satu negara yang ditaati bersama, tidak ada. Kita Indonesia kan meskipun terdiri dari suku dan aneka suku dan golongan. Bapak dari suku apa, Pak? Jawa. Oh, Jawa ya. Bapak? Ya Jawa. Oh, sama juga, kok Jawa semua ini. Ini Ya, orang Jawa semua. ada yang Badui enggak? Jadi kita berasal dari banyak suku, misalnya ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada Indonesia ada berapa suku sih? Banyak ya. Tapi kan dihimpun oleh satu negara. Nah, dulu masyarakat Arab enggak punya kayak gitu. Sehingga masing-masing suku yattabi'u ra'sah, mengikuti pemimpinnya. Makanya sering sekali terjadi pertikaian, pertempuran, nyawa hilang hanya gara-gara onta buang kotoran. Lalu saling marah, kemudian nyawa bisa hilang. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Tayyib, demikian. Ada yang mau disampaikan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.